Yo, welcome back again to Media Madridista episode. Sorry, gue udah lama gak opening, gue rada lupa. New episode of Media Madridista podcast. Jadi sekarang buat lo yang udah dengerin dan juga yang nonton YouTube kita sekarang, first of all, sorry kalau kita jarang upload. Lebih tepatnya gue yang salah, karena gue emang dari divisi videonya ya. Iya. Ya karena gue yang lagi sibuk juga. Satu sisi juga emang lagi ada masalah waktu itu. But anyway, kita kayak udah lama gak ngupload tuh dari Chelsea ya. Chelsea gak sih, Gul? Kayaknya dari Chelsea Iya. dah. Dari Chelsea semifinal lawan Chelsea. Semifinal sorry. Perempat final lawan Chelsea. Dan akhirnya lawan Manchester City lolos. Dan gue yakin ini di satu sisi sih, gue bukannya nganggap kalian pada kangen sama gue. Enggak. Temen, lu semua pasti pada nyariin gue gara-gara gue selalu buat statement ini susah. Lawan City tuh impossible kayak untuk menang. Dan juga lawan Chelsea bahkan gue selalu bilang kayak ini susah nih, dua tim ini tuh udah bukan kelasnya Madrid sebenarnya. Cuman out of nowhere, wow, kita menang. Kayak maksud gue juga nggak expect, kayak terutama yang City sih, terutama gue yang City kayak benar-benar nggak expect. Kayak maksud Iya. gue kita dari round of 16 itu benar-benar comeback, definisi comeback, bukan dari satu laga doang. Kayak dari round of 16 dari lawan PSG, abis itu perempat final lawan Chelsea, abis itu lawan City kita comeback juga. Dan menurut gue itu paling peak comebacknya tuh menurut gue yang City sih. Itu kayak bener-bener kayak lu udah di menit 89, skor udah 5-3, Iya. agregat 5-3 ya, 1-0 kan sebenarnya. Agregat 5-3, nggak taunya kayak Rodrigo masuk dan ya Rodrigo ciri khasnya seperti itu. Dia kayak Hmm. fox in the box ya. Dan akhirnya dia nyetak gol. Walaupun gol pertama Rodrigo, gue udah mikir kayak alah udahlah ini udah no chance lah, udahlah. At least ini udahlah nyetak gol satu aja udah, menurut gue udah senang. Dan out Hmm. of nowhere gol lagi sama Rodrigo. Dan gue di situ gak nyangka sih, kayak maksud gue what the fuck happen gitu. Maksudnya musim ini tuh kita bener-bener fucked up banget sebenarnya. Kayak maksud gue kayak gak lu musim Biasa ini tuh aja. gak jelas. Musim ini tuh lebih tepatnya gak jelas juga. Maksud gue, lu ingat gak sih kita dari eh awal musim tuh kita bagus bagus terus kayak kan, menang 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 menang, abis Hmm. itu Barca juga kalah gini-gini. Di pertengahan musim kita sempat buat video juga, kayak namanya kayak kehabisan bensin Ancelotti-nya, dan dia Iya. jarang rotasi dan lain-lain gitu kan, jarang mempercayai pemain mudanya dia gitu. Dan setelah lawan PSG itu gue nggak tahu kenapa kayak ya agak berubah, walaupun ya emang agak masih keras kepala ya menurut gue. Agak berubah Iya. dari sisi gimana dia tahu kapan momen yang tepat buat ngelakuin rotasi. Dan juga yang gue lihat perubahannya adalah, gue nggak tahu ya apakah dia sering melakukan itu atau enggak. Walaupun di press conference dia bilang dia selalu nanya ke pemainnya kan, yang video yang dia nanya ke Kroos sama Marcelo tuh, kayak pemain mana lagi nih yang mesti gue masukin gitu kan. Ada Vallejo di situ kan yang mau siap-siap Iya. juga. Jadi menurut gue kayak satu sisi, eh well, ya gak nyangka aja sih gue, maksudnya gue gak nyangka aja sampai final gitu. Karena gue cuma prediksi kayak ya udahlah sampai semifinal udah, menurut gue udah bagus banget Madrid dengan squad yang kayak gini. Lu bisa lihat kan center back kita terlalu overlap lah, maksudnya center back ya, bukan right back, bukan wing back. Nacho terlalu overlap, Alaba, Militao juga kadang di akhir-akhir musim ini menurut gue inkonsisten tuh, udah mulai nggak konsisten. Militao terutama yang padahal awal musim mainnya bagus, Alaba mainnya bagus. Iya. Nggak tahu musim-musim belakangan ini mulai mendekati akhir musim malah mainnya jelek gitu. Dan gue juga nggak bisa, mungkin nggak terlalu bisa nyalain mereka ya, karena satu sisi mungkin mereka main lumayan banyak juga di center back. Dan iya gue Ngaco nggak tahu malah sih. yang bagus sekarang. Nacho ya bener, Nacho malah yang bagus Iya. sekarang. Kayak apalagi extra time kemarin lawan City, dia gue nggak tahu kenapa kayak banyak yang bilang setelah dijadiin kapten kesurupan Ramos dan lain-lain gitu. Kayak Iya. the fuck man, kayak maksud gue kayak I don't know man. Mungkin gua bakal ngasih ini ke Raul dulu kali. Lu bisa nggak sih deskripsiin musim ini tuh udah kayak apa sih? Maksud gua kayak ya oke kita udah nyampe final gitu kan. Kita udah menang La Liga juga. Ya lu bisa deskripsiin nggak kayak musim ini tuh apa sih nggak jelas. Kayak gua waktu itu ngeliat snapgram lu bahkan juga nggak nyangka leg pertama lawan City kok tahu-tahu dapat Iya. 3 gol kan. Gue ngeliat snapgram Iya. lu kayak itu 3 gol dapat dari mana dah. Gue juga nggak expect nyet, kayak maksudnya definisi kayak wow, kita di Etihad 4-3 lawan City gitu, yang dimana Manchester City tuh mainnya gila banget gitu. Jadi lu mungkin bisa gak sih deskripsiin musim ini tuh musim apa sih, dan apakah ini musim teraneh
lu selama mensupport Real Madrid, karena menurut gua sendiri pribadi ini musim teraneh yang pernah gua alamin sih. Ini nggak jelas banget gitu. Dari lu sendiri gimana? Eh, Kalau gue kayak lebih di nggak apa melebihi ekspektasi gue aja sih, karena kan gue ekspektasi gue awalnya itu kan treble ini ya domestik, Iya, kayak iya. juara Super Spanyol, Iya, Copa iya. del Rey sama La Liga. Hmm. Cuma kan hilangnya Copa del Rey Copa doang. del Rey. Iya. Karena gue di UCL cuma gue kira bakal ke 16 besar doang, mentok ini 8 besar lah. Hmm. Pas lawan City maksudnya ya harusnya bisa bisa kalah gitu. Karena ya di leg pertama juga salah City-nya juga kan. Dia banyak peluang cuma nggak banyak jadi gol. Hmm. Buang-buang peluang lah si City-nya juga pas di leg pertama. Terus di Bernabeu juga sebenarnya pas Kesalahan awal rotasi dia. menit, Iya nggak sih? iya mungkin eh, pas masuk gue nggak tahu ya, emang mungkin banyak yang bilang Pep blunder lagi gini. Cuma ya mungkin dia mau masukin dengan energi baru kali, mungkin pemain yang Hmm. ini pada main udah pada kecapean. Sebenarnya nggak salah juga, cuma ya kaget aja tiba-tiba si De Bruyne. Rodrigo masuk, terus terutama Kamavinga juga kan impactnya yang Iya. nerobos masuk ngasih umpan ke Benzema. Ya intinya awalnya emang gue sebenarnya nggak pernah terlalu masalah sih sama cara main Ancelotti. Banyak yang bilang miskin taktik atau gini. Gini, kalau menurut gue Ancelotti emang taktiknya agak kuno. Cuma dia juga beradaptasi buat ngebaca permainan lawan tuh kayak butuh satu pertandingan gitu. Iya, iya, Jadi iya, kayak iya, iya. Benar-benar. kayak pas lawan leg pertama di PSG lah, dia kan duduk di belakang gitu, main parkir bis lah. Nah dia tuh kayak baru mempelajari dulu gitu, nggak kayak pelatih kayak Pochettino atau Pep atau Klopp itu kan Hmm. adaptasinya dia nggak perlu nyoba dulu, dia udah nganalisis langsung gitu, jadi tahu Iya, nggak iya. nggak perlu nyoba satu kali main dulu. Nah Ancelotti itu kayak gitu deh, jadi kayak nyoba dulu di leg pertama, nah baru di leg kedua dia evaluasi. Hmm. Kalau dia makanya itu jeleknya Ancelotti ya di situ pas pertama-tama, jeleknya ya gitu, dia nggak bisa adaptasi sama taktik zaman sekarang lah. Iya. Dia terlalu mungkin nggak udah ini kali ya, udah terlalu inilah, nggak terlalu mempelajari banyak, karena dia juga kan Udah mau bilangnya pensiun aja. juga. Hmm. Iya, Mau dia pensiun juga juga kan dia. main ini kan nggak terlalu struktur lah, kayak nginstrukin CMK aja dia bilang ya terserah lu mau kemana Iya, aja iya, iya, gini, iya. terus juga bebas beda gitu. Kayak kalau sama Zidane itu walaupun katanya miskin taktik gini-gini, dia juga terstruktur gitu pemainnya. Kayak Vini itu kan di zaman Zidane gak sebebas sama Ancelotti gitu, Iya, jadi iya. ada instruksi gitu. Kalau sama Zidane CMK-nya juga ada instruksi buat main bola, diajarin begini-gini. Vini juga jadi kayak Vini kayak diatur deh, lu nanti begini begini. Kalau sama Ancelotti kan dibebasin aja, ya udah lu mau gerak kemana aja bebas lah Hmm. gitu. Itu bedanya, paling bedanya Ancelotti sama Zidane di situ lah. Iya, Sama iya. jeleknya ya lini belakang sih, eh, kayak pas transisi balik kalau kita lagi kena counter attack itu jelek banget itu. Banyak suka kebobolan, banyak kebobolannya ya itu Dari defense. gara-gara gua nggak tahu sih, karena mungkin backnya kurang, Fokus. back kita kurang bagus atau gimana. Mungkin awal-awal ya bagus, cuma pas udah pertengahan gitu kayak Mulai dia menurun. agak menurun. Ya jeleknya kalau di Ancelotti intinya ya struktur kita lagi bertahan, kayak pas mau kena lagi kena counter attack itu agak agak jelek. Terus Ancelotti juga kayak baru tahu kayak gimana ya, ngebaca permainan lawan tuh kayak nyoba dulu gitu loh, kayak di satu pertandingan. Nah dia baru paham tuh, jadi nggak kayak langsung sebelum bertanding nih dia udah nggak bisa ngebaca dulu gitu. Gimana sih mas? Maksudnya dia kayak maksudnya leg pertama nih Hmm. taktik PSG dibacanya setelah pertandingan itu selesai, nggak sebelum gitu. Iya, 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 Jadi iya. nggak kayak Pochettino atau Klopp itu Yang kan. bisa menerapin langsung di laga saat Iya, itu mulai kayak gitu kan. Pochettino di leg pertama itu kan
mati itu dimatiin itu sama Pochettino taktiknya Ancelotti, buktinya Iya, nggak iya, gerak sama sekali. Masalah nggak ada shot on target kan, kita nol. Ya itu mungkin jeleknya, cuma kalau misalnya emangnya board mutusin buat dia lanjut musim depan itu, ya gue nggak apa-apa sih. Yang penting sebenarnya rotasinya sih, kayak rotasi. Gua gua juga kalah. setuju. Gue juga setuju. Iya, kayak kalah lawan di El Clasico itu juga kan karena kita nggak ada pemain kayak Benzema, Mendy. Gue ya mau nggak mau lah, kita butuh pemain kayak gitu lagi, laga-laga kayak gitu. Ya itu kan sebelumnya kan lalu Malta, ya lu cobain aja istirahatin mereka berdua. Itu kan jelek Ancel itu yang di situ, dia jadi kayak kita kudu menang padahal besok ada match penting. Match Jadi penting ya. tetap bodo amat lah, yang penting kita harus menang dulu di sini, nggak terlalu mikirin itu ya. Ya itu dia padahal lawan Mallorca gitu tetap mainin Benrema. Ya Mallorca juga gitu-gitu mainnya agak kasar juga gitu. Ya akhirnya cedera, jadi ya kita kalah karena kan murni kalah kualitas pemain kalah ini juga. Mungkin taktiknya si Ancelotti katanya kan, katanya dia kan emang main false nine si Modric, terus Nah, yang itu ada menurut gua Benzema, Mendy. itu menurut gua itu udah nggak jelas. Dari Modric false Ya, nine itu udah apaan sih ini taktik gitu. Dan gua masih nggak ngerti. eh ini mungkin no hard feelings ya untuk fans Barcelona. Cuman gue masih nggak ngerti banyak fans Barcelona tuh membanggakan 4-0 lawan Real Madrid di saat Madrid itu gunain Modric as a false nine gitu, as a fucking false nine gitu, bukan midfielder, bukan ya, apa. Madrid gak ada striker di situ, benar-benar gak jelas itu ya. formasi itu gak jelas banget. Gue nggak ngerti juga apa yang di otaknya Ancelotti. Kalau nggak salah itu Jovic itu juga cedera ya kayak waktu itu deh. Kayak nggak salah Jovic cedera ya. Enggak, kalau Atau ada Jovic Mariano nggak juga sih? gue yakin tetap kayak gitu-gitu aja Iya sih. iya iya Ya iya. walaupun kita ada target, karena kan pas Vini nyampe depan Rodrigo kayak orang bingung gitu. Cuma tetap kalau misalnya andai kan ada Benzema atau Mendy, gue yakin banget lain cerita, karena kan Iya. ya menang di satu match gitu ya bukan berarti lu lebih baik dari tim itu gitu, karena Hmm. kita buktinya kan juara La Liga, ada di final UCL, ya lu tahu sendiri lah, berarti lu bisa menang segitu ya, walaupun ya skornya besar ya. Gue awalnya kayak agak kaget juga, cuma makin kesini ya biasa aja, karena gue tahu gitu sebenarnya kita bisa gitu. Kalau ada dia, kita bisa punya Bema sama Mendy atau gitu, Hmm. bakal beda cerita sih. Ya Iya. intinya kita masih lebih baik lah. Iya iya, gue setuju juga. Gue setuju juga. Apa ya? Madrid tuh PR-nya gini. Madrid yang gue lihat defense terutama. Kenapa mungkin itulah terjadi? Kenapa itu juga penyebab terjadinya Madrid bisa dibantai 4-0 sama Barcelona? Back Ya, Madrid, terutama center back Madrid yang gue lihat dari UCL, dari La Liga juga, paling nggak bisa kalau ngelawan tim yang positioning itu tinggi banget. Kayak contoh Chelsea, kayak contoh City gitu terutama. Kalau PSG enggak lah, PSG beda cerita. Chelsea, City, Barcelona itu center back kita pasti gue nggak tahu kenapa apa yang di otak mereka itu terlalu overlap, terlalu maju. Ada tuh kalau lu misalnya lu lihat nih gol ketiganya Chelsea yang Warner itu tuh si Nacho terlalu kepancing. Padahal menurut gue lu nggak perlu ya, maju. Di situ udah ada Casemiro sama Vinga, lu ngapain maju? Dan si Nacho kepancing dan itu gue udah tahu Tuchel tuh permainannya gitu. Gue udah pernah bahas di live ya. Singkatnya pokoknya gini hmm, gini. Kenapa Tuchel masang Kovacic dan Werner? Kovacic itu intinya buat ngunci CMK. Werner gunanya buat jadi striker get in behind atau shadow striker lah. Pokoknya dia buat jadi ya, pembuka ruang dan itu kelihatan banget jelas gimana si Mount Pulisic gue lupa Mount Havertz itu pada saat main bola di tengah si Havertz minta bola ke Mount, kalau nggak salah atau gimana gue lupa, si Nacho kepancing, si Werner langsung buat ya, lari di situ. Itu udah kelihatan banget. Maksud gue itu udah si Tuchel tuh ngincer itu. That's why kalau lu pada ngelihat bedanya leg pertama leg kedua, leg pertama Chelsea mainnya lebih agresif dan lain-lain. Cuman di leg kedua Chelsea mainnya nyari aman ya karena itu, karena Chelsea udah tahu. Satu sisi Tuchel mungkin detail juga karena dia tahu kayak Ancelotti sengaja mungkin leg pertama buat nganalisa permainan Chelsea makanya dia mau main aman nih. Dan itu kepancing. hmm, Nacho, Militao, Alaba, gua nggak ngerti dah. Pokoknya dari beberapa UCL sama La Liga selalu PR-nya tuh di situ. Terlalu overlap gitu. Padahal lu nggak perlu ngapain lu terlalu overlap gitu. Di depan lu udah ada Casemiro sama Vinga juga gitu. Dan ya gua setuju sih sama lu ya terutama yang poin tadi yang dimana Ancelotti
dia nganalisa dari leg pertama gitu kan. Dan di leg kedua dia langsung udah tahu permainannya seperti apa, tipikalnya seperti apa. Cuman permasalahannya sekarang adalah kita di final UEFA Champions League dan lawan kita adalah Liverpool gitu. Yang dimana ini tim menurut gua lebih gila sebenarnya, lebih lebih gila daripada City. Satu sisi ya menurut gua sih 50-50 lah, mereka nggak beda jauh. Cuman satu sisi Liverpool lebih komplit karena mereka punya striker juga. Bahkan yang gua secara mengejutkan yang gua kagetin adalah Liverpool selalu kadang bermain dengan Luis Diaz yang pemain baru datangin itu mainnya bagus banget. Habis itu Muhammad Salah di right wing dan Sadio Mane itu jadi center forward. Di mana Mane itu di musim ini jadi center forward itu nggak jelek juga. Dia mainnya bagus banget gitu dan jadi nggak ada Firmino pun mereka bisa survive. Nggak ada Mane pun mereka punya Jota gitu. Jadi kayak ini squad Liverpool tuh udah komplit banget. Terutama center backnya Van Dijk dengan gue lupa Konate. Van Dijk dengan Konate ini udah solid. Ini udah menurut gue udah pasangan paling solid sih menurut gue dibanding Matip sama Lovren sebelum-sebelumnya. Jadi ini lumayan agak sulit sebenarnya. Gue secara personal, secara pribadi, gue masih pede untuk ngalahin Liverpool. Dari sisi attacking, gue nggak ada masalah sama sekali. Midfielder oke lah, 50-50. Itu duel lah. Thiago soalnya musim-musim ini udah mulai nunjukin kualitasnya lagi. Di musim pertama soalnya kan dia belum kelihatan. Musim kedua ini di Liverpool udah kelihatan. Dan satu sisi Madrid ya harus bisa. Menurut gue gak bisa lu mainin pemain yang bukan gitu. Lebih tepatnya Madrid tuh harus bisa baca situasi. Dan Ancelotti ini PR-nya Ancelotti kadang tuh agak lumayan lama buat ngeluarin pemain. Kayak gue tahu dampaknya kita akhirnya bisa nyampe final karena ada Rodrigo dan Camavinga. Cuman dia tuh kadang masukinnya tuh agak telat gitu. Kayak masukinnya kayak harusnya lu bisa masukin di menit 60, cuman lu masukinnya di menit kayak 68, 70. Kayak maksud gue kita selamat di situ, cuman nggak ada salahnya lu masukin lebih dulu, lebih awal gitu. Dan satu sisi ya, maksud gue gini, kita harus tahu juga permainan kayak misalnya, Liverpool mainnya nggak terlalu cepat, ya udah nggak ada salahnya kita mainin cross buat umpan-umpan lambung dan lain-lain. Cuman kalau menurut gue di satu sisi, kalau di saat udah mulai Liverpool mainnya agresif dan lain-lain, ya mau nggak mau menurut gue udah harus masang Camavinga dan juga Valverde. Dan menurut gue Kroos itu sebenarnya bisa main asal dia tuh nggak usah terlalu maju, udah stay in central defense aja. Anggapnya kayak Casemiro udah stay di belakang aja gitu. Karena menurut gue kalau Kroos udah maju banget itu udah bolong, udah fix bolong. Itu udah tinggal 4 back defensive line. Itu udah nggak bisa apa-apa. Terutama PR Madrid tuh selalu transisi counter attack itu selalu PR di transisi counter attack. Jadi kayak menurut gue lawan Liverpool ini juga lumayan sulit ya, terutama Ancelotti yang dimana dia selalu nganalisa leg pertama. Ya di saat ini, di final ini lu nggak bisa nganalisa leg pertama, leg kedua udah nggak bisa. Ini lu udah harus benar-benar belajar di situ. Bener ngeliatin semua match sisa Liverpool. Betul, semua match sisa Liverpool, apa kekalahan Liverpool tuh kelemahannya apa dan lain-lain, itu udah harus belajar dari situ Ancelotti. Udah nggak bisa tuh ya namanya kayak lu belajar dari leg pertama, habis itu leg kedua gua habisin, nggak bisa. Ini udah nggak ada leg-legan, ini bukan AFF Suzuki anjing final leg 1 leg 2 the fuck anjing. Jadi kok maksudnya bukan berarti si Ancelotti nggak pernah nganalisis di luar pertandingan, cuma kayak dia tuh kayak baru pas di leg pertama kayak aneh, nah terus di leg keduanya malah baru tuh baik. Jadi ya itu yang makanya gue nggak nangkep ya mungkin dia belajar kali, baru tahu di leg pertama jeleknya ini nih, kelemahannya tuh PSG di sini. Nah, dia baru tahu pas di leg keduanya dia pelajarin gini gitu. Bukan berarti dia nggak ini ya. Satu sisi gue juga setuju sama lu, yang dimana tuh kayak lu bilang Ancelotti ini kan ya gue tergantung sama board deh. Tapi enggak, lu belum menjawab. Kita soalnya harus menyampaikan jawaban. Lu sendiri mau nggak Ancelotti stay? Kalau lu sendiri. Kalau Klopp, Nagelsmann sama Tuchel ada, iya mau out kan maksudnya, out kan? Iya. Mau dia keluar nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan ini situasinya udah beda, apalagi Klopp baru perpanjang kontrak, ya udah, ya gak apa-apa lah kalau dia mau. Gue setuju. Apalagi ya, dia deserve gitu. Maksudnya ini kayak ngelebihin ekspektasi gitu. Gue nggak nyangka dia bisa sampai final. Masa sampai final, bener-bener sampai final. Gue juga nggak nyangka, kayak apaan sih anjing. Ini gue tuh di Twitter nge-tweet ya, kayak bener-bener nge-tweet media Madrid gue.
ini apaan sih, gak jelas banget dah, kok bisa sampai final gitu, kayak apaan sih, ini apaan, gak jelas gitu. Dan gue setuju sama lu benar, kayak oke lah dia deserve gitu, cuman kan kita berdua dan mungkin gue yakin yang nonton dan dengerin di sini, keselnya Ancelotti cuma satu, yaitu adalah rotasi. Udah itu doang, itu kan. Maksud gue kalau lu bisa maksimalin tuh rotasi, wah men kurang apa lagi kita gitu. Terutama kalau lu mau belajar juga. Satu sisi kan Ancelotti juga nggak terlalu di pressure kan, soalnya dia ngomong di press conference. Gue lupa di press conference atau apa di wawancara, pokoknya dia bilang, gue sebenarnya musim ini adalah musim terakhirnya dia bilang gitu kan. Iya, kalau Ngelatih. dipecat gitu, Eh, dipecat. ngelatih, gue nggak tahu musim terakhir dia ngelatih atau emang mau istirahat, gue nggak tahu, cuman yang pasti dia abis ini mau udahan dulu, rest dulu atau gimana, dia bilang gitu. Cuman kalau misalnya dari boardnya mau ngasih gue 10 tahun lagi ya nggak ada salahnya. Jadi kalau menurut gue dari dia sendiri, gue nggak ada pressure, kayak udah ini pokoknya ini intinya musim terakhir dia, kayak menurut gue dia juga udah tua banget. Kayak udah tua banget, dan gue nggak expect dia punya rekor yang bagus juga, bisa menangin 5 liga di top Eropa ya, menang 5 liga di top Eropa, Spanyol, Inggris, Iya. Jerman, Itali gitu-gitu kan, Prancis. Jadi kayak menurut gue ya, ya, Apalagi di ini kan apa musim depan ditambah Mbappe gitu. Gue hmm. makanya Nah itu yang itu bikin itu gue itu boleh kalau dia stay gitu. itu kan lu, kita kan juga tahu kan kalau Ancelotti itu nggak pernah fail untuk yang namanya nge-develop winger. Winger tuh dia nggak pernah fail. Iya. Dan that's why gue juga nggak sabar sih sebenarnya, kayak gue pengen lihat nih kalau Mbappe di bawah Ancelotti itu kayak gimana gitu. Cuman kan ya nggak tahu ya, tergantung board. Cuman kalau feeling gue sih kayaknya dia stay sih, nggak tahu kenapa. Ya pasti board juga nggak Iya. expect anjing sampai final nyet. Final menang La Hmm. Liga, 15 poin di atas Barcelona gitu. Masih ada 3 match lagi gitu tersisa juga. Kayak ya udah kayak, well, mungkin kalau menurut kalian ya, menurut kita pribadi, gue sama kayak Raul, kalau misalnya ada pelatih opsi yang bagus dan dia mau main sama Madrid, ya why not gitu. Cuman masalah Tuchel masih belum jelas nih, masih awang-awang. Tapi kayaknya feeling gue dia bakal stay sih. Soalnya Chelsea udah ada pemilik baru juga, dari Iya. Amerika, gue lupa namanya siapa. Pokoknya LA Dodgers lah pokoknya dia. Terus habis itu Bukan si bohol-bohol gitu. iya bukan, maksudnya dia punya tim LA Dodgers, baseball gitu, Oh, iya, sama iya. Lakers, Gue kira saham sama Lakers, orang. ya Iya, bukan iya. nama orang, gue lupa, bohol lagi siapa gitu. Satu sisi juga, si siapa, si Klopp perpanjang kontrak sampai 2026, kan ini brengsek Iya. banget emang nih anjing. Ini mau Katanya mengejar mau, UCL Madrid nih kayak anjing. iya, 2026 katanya anjing. mau ke La Liga waktu itu. Iya makanya kan, gara-gara, terus dia alasannya bilang katanya gara-gara istrinya, terus gue mikir oh ya udahlah, ya udah Sekarang emang. kan apalagi kayak ditambah ini kan si Ancelotti kayak bener-bener sadar gitu kayak ngerubah gaya permainannya pas kadang kan pas lawan PSG lah sebenarnya itu yang gue bikin kesel banget. Iya, iya. Karena board Madrid pun juga katanya kesel kan. Ya bener dia mau gitu ngerubah jadi agak ngepres ya pokoknya nyerang lah kita Hmm, karena pas Zidane selalu nyerang gitu. hmm. Ya karena itu juga karena kalau misalnya emang nggak berubah gue yakin banget sih ada kemungkinan lah kayak mainnya gitu-gitu gitu Iya, aja iya. terus mungkin mainnya itu aja terus mungkin ada kemungkinan karena board Madrid juga nggak nggak selalu mentingin menang juga gitu Dia walaupun nggak tinggal ya diam kalau sih lu pasti. menang iya kayak kalau ngeliat emang gaya mainnya bikin kesel ada kemungkinan gitu. Wah, apalagi kayak nggak juara gitu Iya, iya. main kayak gitu karena board Madrid serius kalau lu baca kalau lihat-lihat apalagi ya, kalau kita lihat ke belakang ya Capello lah lihat aja pas waktu itu dia kan juara liga kan waktu itu gue lupa lagi tahun berapa kayak 2000 2009 nggak sih? Kalau nggak salah 2008 iya ya. iya 2009 ya. Dia tuh juara liga gitu cuma dipecat gitu ya karena ya gaya mainnya board Madrid gak suka gitu ya untungnya aja Ancelotti kayak sadar gitu mau Iya, ngerubah iya. gaya mainnya karena apalagi juga ini juga sebenarnya pelajaran buat pelatih kayak model Ancelotti Mourinho sama Allegri sih karena dia kan main kayak bebas aja gitu kayak pemainnya mau kemana-kemana gitu. Kalau gue lihat-lihat satu dekade ke depan lagi harusnya pelatih kayak modern ini nih 3 orang bisa nurunnya drastis banget kalau nggak Parah, ngerubah ya iya, kalau iya, iya. nggak ngerubah permainannya apalagi kayak terutama ngekontrol game itu kan penting banget gitu Hmm. lu ya punya bola pasti bisa ingin bikin peluang atau nyari gol itu kontrol itu penting ya terutama zaman Zidane tuh paling pentingin banget buat
megang bola gitu. Terus apalagi dia juga harus punya apa ya? skill individu. Ini pressing yang pola pressing yang jelas gitu. Lu Iya, mau iya, iya, mau terstruktur. ngelakuin press yang terus-terusan, mau counter press, mau lu mau main blok rendah atau gimana gimana gitu itu harus dibenerin. Cuma ya ini kan kayak beberapa dekade ke depan lah, mungkin 2030 2000 berapa cuma kalau misalnya emang 2 tahun ini ya masih bisa gitu pelatih kayak Ancelotti gini, apalagi kayak punya pemain kayak Mbappe atau mungkin nanti Haaland ya tetap bisa kepake. Cuma beberapa gue tetap yakin juga sih bakal Ancelotti juga gak bakal lama kayaknya sih ya. Tahun depan kalau emang gue nggak tahu ya kalau kalau treble tetap lanjut atau enggak. Cuma gue ya karena target gue tahun depan gitu Harusnya treble, ya, karena ya. gue Iya. pas Mbappe datang itu gue maunya kita treble atau menang semuanya lah, apa tuh six tuple gue nggak tahu lah. Karena Gue setuju, kan setuju. sekarang Mbappe nggak datang ya, gue targetnya kemarin treble domestik Enggak, aja. satu sisi gini. Kemarin Real kita nggak datang, Satu sisi nggak dapet. satu sisi gini. Ini bridging juga ya. Sekarang kita udah datang Rudiger gitu. Maksud gue ini sekarang udah ya lu udah nggak ada alasan lagi harus ya paling oke lah wingback. Lu bisa manfaatin Miguel kok, Fran Garcia atau Miguel lu bisa balikin gitu. Wingback kanan yang menurut gue jadi problem di sini, atau lu mau gunain akademi lu terserah deh. Intinya sekarang tuh attacking nih menurut gue masih bisa lah, Benzema mungkin semusim 2 musim lah ya. Walaupun ya menurut Tapi gue harus ada was-was juga dari Madridnya iya, iya. sendiri. Kayak maksud gue eh there is no problem gitu with Madrid gitu. Maksud gue kalau Isco pun keluar, kita bisa tarik Brahim Diaz gitu, nggak ada salahnya juga. Gue selalu bilang nggak ada salahnya ngasih Kubo 1 musim doang, kita lihat nih sebagus apa. Kalau emang levelnya bukan di Madrid ya udah silakan cabut atau di loan, terserah lu gitu, ya kan? Karena satu sisi Kubo ini menurut gue miris banget, di loannya tuh pinjamannya miris banget, terutama waktu di Villarreal waktu itu karena masih Emery. Terus kayak abis itu maksud gue there is no problem gitu. Maksud gue Rudiger, ini gue juga mau ngebahas tentang transfer by the way. Ini makanya tadi nyambungnya pas banget. Rudiger, ngebahas tentang Rudiger. Gue selalu bilang, gue sendiri pribadi gak terlalu suka sama gaya mainnya dia. Cuman gue ngomong di live waktu itu, leg kedua lawan Chelsea lawan Madrid, Rudiger mainnya bagus banget sebenarnya. Mainnya bagus banget. Jujur gue nggak bohong, mainnya bagus banget. Cuman satu sisi gue balik lagi, gue emang gak terlalu suka sama dia karena dia emang tipikal back yang bisa mainnya 3 back. Walaupun waktu itu Tuchel main pakai 4 back ya. Cuman menurut gue pribadi kayak gue masih belum ini. Cuman dari gue bukan berarti kayak oke nih orang udah nggak deserve di Madrid. Nggak ada salahnya kita kasih kesempatan. Gue lihat nih sebagus apa sih lu bisa memikat hati gue tuh sampai bilang oke nih orang bagus gitu. Di Madrid nih orang emang cocok gitu. Karena menurut gue dia tuh dapat duitnya dari agennya kan. Jadinya bayar agennya kan Iya. 35 juta ya, 35 40 juta ya gue lupa gue. Pokoknya sekitaran segitu lah. Dulu Sekitaran segitu. katanya nggak, katanya kalau 35 gue lupa, katanya itu tuh bohong gitu walaupun dari media yang ini ya. Kalau salah Iya, tuh iya. ini dah nggak nyampe segitu lah, nggak nyampe 35. Iya, iya, iya. Oke lah, maksud gua kita dapat free Rudiger, kita dapat free Alaba juga kemarin, terus sekarang free, mungkin free Mbappe soon. Iya. Ya menurut gua beli Rudiger nggak ada salahnya, karena menurut gua pribadi ya setelah gua lihat back Madrid mulai kacau di akhir musim ini, karena Nacho ya jujur aja, oke dia akhir-akhir musim ini bagus, cuman sepanjang musim kan enggak gitu maksud gua. Jadi nggak ada Iya, nggak salahnya, konsisten gitu. nggak konsisten, jadi nggak ada salahnya. Oke kita beli Rudiger, nggak ada salahnya gitu. Cuma menurut gue kita masih butuh satu center back lagi menurut gue, ya nggak ada salahnya kalau lu mau fokus Konde gitu. Lu belum ngeluarin duit banyak nih soalnya nih di transfer ini. Ini masih free pemain gitu. Tapi kalau lu sendiri gimana nih dengan Rudiger gitu? Ya awalnya emang nggak mau dia kan, cuma karena lagi kan pas waktu itu bulan bulan apa ya, bulan Januari. Maret, awal Iya, iya. Maret dan terus ada jurnalis bilang katanya nggak bakal, ya udah bagus sih karena waktu itu Rudiger mintanya 13 juta per musim Iya, iya, kan. iya. Ya Madrid makanya nolak juga karena itu lebih dari Alaba, beda 1 juta sih, Alaba 12. Karena ya kalau nggak ada Alaba baru mungkin diterima, karena kan sekarang udah ada Alaba gitu, gajinya lumayan juga ya. Terus dia balik lagi kemarin bulan April, ya April baru dia mau nurunin ke 10 juta, antara 10 sama 9, katanya 9 sih. Ya itu lumayan, malah nggak terlalu mahal banget.
Cuma ya baik lagi gue belum tahu nih, katanya kan kata orang-orang dia nggak jelek tuh pas kalau lagi main di 4 back. Ya gue nggak tahu nanti Ancelotti mau main 3-4-3 atau kayak nggak mungkin sih kayak makanya Ancelotti nggak berubah mungkin. jadi 3 back. Ancelotti tuh nggak mungkin gitu main 3 back tuh nggak mungkin karena pasti dia selalu main 4 back. Kalau separah-parahnya 5 back malah kayak gitu. Iya. Dan Cuma mungkin kalau misalnya ada apa? apa? Iya nggak apa-apa lanjut. Mungkin kalau karena ini kan udah ada back apa gratis ya, jadi bisa. Terus Haaland juga kan udah ke Nah ya, City, ya Mbappe udah kita dapat gratis. Jadi ada kemungkinan tambahannya paling DM atau kanan sih di kanan. benar-benar. Yang di kanan itu ini gue belum ada di ini sih dari jurnalis Real, cuma gue denger aja katanya Poro, walaupun Pedro gue nggak Porro. suka ya, cuma katanya Real Madrid kayak pengen nebus Poro, si Pedro Poro itu. Ya walaupun gua nggak terlalu setuju sih. Pak kalau DM kalau lini tengah udah pasti bakal cuma ini, cuma belum tentu dapet Iya karena ada ya. Chelsea sama Liverpool kalau nggak salah. apa Liverpool. Iya, Liverpool apalagi Monaco kan nggak mau nerima duit kalau di Bawa nggak mau 50 nggak sih? 70 70 ya? 70 juta. Hmm. Euro kalau euro ya. Hmm. Nah, Madrid tuh nggak mau bakal nebus sebanyak itu sampai 75 mungkin nggak mau. Nah, kalau Chelsea yang gue dengar dia siap tuh nebus sampai 80. Ya, gue nggak tahu lah nanti yang bakal dapet siapa. Iya. Tapi kalau DM udah pasti bakal cuma ini kalau dapet mungkin tambahan lagi ya di kanan. Hmm. Gua kalau gue Sama pribadi mungkin ini apa? sorry. Iya apa? Tambahan lagi ini kan karena Jovic juga bakal dijual, Mariano kan harus pergi. Ya mungkin tambahannya bakal ada striker lagi. Kalau misalnya emang datang Mayoral atau RDT ya Iya, boleh-boleh aja. why not? RDT sih menurut Iya. gue kayak nggak ada salahnya juga RDT. Eh, Nggak terlalu jadi apa, bursa transfernya nggak terlalu jelek-jelek amat kan, kalau emang bener RDT atau Mayoral terus ditambah Tchouaméni ya bakal bagus banget. Gue yakin banget kita bisa treble sih musim depan kalau emang begitu semua terrealisasi. realisasikan makanya kayak Ya. sekarang tinggal menurut gue sih kalau dari Madridnya udah siap sih sebenarnya, cuman tinggal dari klub yang mau ngacc-nya aja gitu, kayak Mbappe aja gitu, PSG-nya yang ribet. Cuman satu sisi kayak lu bilang tadi Pedro Porro, kalau gue pribadi sih gue pede ya sama Pedro Porro ya. Cuman karena satu hal dia pernah main di Spanyol juga. Cuman ya kalau menurut gua harganya terlalu mahal, overpriced menurut gue ya nggak worth it sih. Cuman satu sisi gua percaya sih Pedro Porro ya lumayan bagus, walaupun mungkin nggak bakal sepik Carvajal atau gimana gua nggak tahu. But anyway, mungkin segitu aja guys karena ini Zoom udah mulai bacot. Paling nanti kayaknya kita bakal lanjutin mungkin bakal next episode kita bakal ngomongnya di Discord aja biar nggak ada kendala atau gimana. But anyway, thank you guys for watching and listening. Don't forget to like, comment, and subscribe and follow our Spotify, Real Madrid Media Madridista Podcast, and see you guys there and goodbye.